Hotel dipakai banyak orang untuk nginep setiap hari, tapi nggak semua hotel benar-benar memperhatikan aspek kesehatan loh. Tempat kayak gini bisa menjadi sarang kutu dan serangga lain. Dan kita bisa aja kurang teliti. Jadi setelah kamu ngebuka pintu kamar hotel, sebaiknya jangan langsung buka barang bawaanmu ya. Jangan taruh pakaianmu di atas rak, apalagi di atas kasur. Sebaiknya taruh dulu kopermu di atas bathtub, lalu periksa seisi kamar. Barangkali ada serangga yang nyebelin itu. Lihat juga semua karpet, perabot empuk, bantal, dan seluruh area yang mungkin jadi tempat tinggalnya. Setelah itu, ambil kopermu dari bathtub dan keluarin isinya. Bathtub menjadi tempat yang paling aman karena serangga kecil nggak bisa hidup di situ. Dengan begini, kopermu nggak akan kemasukan serangga saat kamu nggak melihatnya. Sebaiknya singkirin juga selimut tebal di situ ya. Spray memang rutin dibersihin, tapi kalau selimut enggak. Petugas di sejumlah hotel rutin mencucinya setiap minggu, tapi ada juga yang nggak terlalu ambil pusing. Spray juga gitu. Kebanyakan hotel mewah menggantinya setiap hari, tapi sejumlah hotel murah nggak mengganti sarung bantal dan spray mereka setelah tamunya check out. Jadi sebaiknya minta sarung bantal baru aja deh setelah kamu sampai di kamarmu. Selain itu, jangan sembarangan minum pakai gelas ya. Banyak gelas di hotel cuma asal dibersihin. Bahkan sejumlah pegawai memakai disinfektan dan pemoles perabot supaya gelasnya kelihatan bersih. Kira-kira kenapa ya spray di kamar hotel nggak ada karetnya? Spray jenis ini memang lebih gampang dipasang, tapi dinilai kurang praktis. Spray di hotel jauh lebih sering diganti daripada spray di rumah. Dan kalau keseringan dibongkar pasang, karetnya bisa cepat kendor. Spray berkaret juga sulit dilipat karena ukurannya harus berlainan, padahal tiap kasur punya ukuran spraynya sendiri-sendiri. Jadi lebih praktis pakai spray biasa aja untuk semua ukuran. Tahu nggak sih, kebanyakan linen kasur dan handuk hotel berwarna putih? Warna ini pastinya nggak asal dipilih dong. Alasan pertamanya berkaitan dengan kemudahan. Karena semua kain berwarna putih, mereka bisa mencucinya jadi satu, lalu memakai pemutih untuk ngilangin noda. Alasan lainnya berkaitan dengan pengalaman tamu hotel. Menurut survei, warna putih dianggap mewah dan fresh, sehingga para tamu lebih betah menginap di situ. Kalau kamu ngelihat harga kamar hotel yang sangat miring di sebuah website, jangan langsung tergiur ya. Kemungkinan itu belum termasuk biaya jasa. Kalau ada pilihan bayar di muka, kamu akan ngelihat harga akhirnya saat kamu mau bayar. Di situ kamu akan ngelihat harga sebelum booking dan semua biaya tambahan termasuk biaya jasa. Dan kalau mau bayar di tempat, bisa-bisa kamu malah terkaget-kaget saat mau check out. Makanya kamu harus baca semua syarat dan ketentuannya terlebih dulu. Hotel juga bisa nyediain fasilitas nyeleneh seperti telepon di dalam toilet, terutama di dekat kloset. Buat apaan sih? Nah, itu sebetulnya syarat yang harus ada agar hotel tersebut mendapat rating 4 berlian dari AAA. Selain itu, telepon ini juga bisa dipakai dalam kondisi darurat. Misalnya saat si tamu tiba-tiba kepleset di kamar mandi, mereka bisa menggunakannya untuk minta bantuan. Hotel biasanya nggak ada penyedot WC. Pihak hotel pengen membangun image agar setiap tamunya menjadi orang pertama yang masuk ke kamar itu. Jadi mereka perlu bikin si tamu ngerasa nyaman. Dan menurut survei anonim, penyedot WC di kamar mandi bikin para tamu berpikiran kalau klosetnya pernah rusak. Dan hal ini bisa ngerusak image hotel. Kalau kunci kamar hotelmu berupa kartu bermagnet, jangan lupa pisahin dari ponsel dan dompetmu ya. Kartu kunci kayak gini sering diset ulang karena prosesnya dibikin lebih cepat dan mudah. Jadi magnet kuat seperti magnet ponsel bisa menghapus kartu kuncimu. Akibatnya, kamu nggak akan bisa masuk ke kamar dan kalau udah begini malah bikin repot sendiri kan? Ya, meskipun pihak hotel bisa ngasihin kartu yang baru sih. Banyak hotel cuma menerima pembayaran via kartu kredit, jadi calon tamu nggak akan bisa pesan kamar langsung atau memakai layanan berbayar. Booking kamar hanyalah langkah awal sebelum kamu bisa nginep di hotel. Selama menginap, kamu mungkin akan menggunakan layanan berbayar yang baru ditagihkan saat kamu check out. Kalau saldo di kartu debitmu nggak mencukupi, pihak hotel harus nuntut kamu untuk melunasinya. Tapi kalau kamu pakai kartu kredit, semua biaya tambahan akan dibebankan ke bank. Jadi semua pihak bisa puas kan? Waktu check-in dan check-out yang nggak bisa diubah, tujuannya baik kok. Dengan begini, kamu nggak bisa asal nyelonong ke kamar yang masih dihuni meski kamu udah ngebooking. Pegawai hotel juga perlu ngebersihin kamarnya dulu kan sebelum tamu lain datang. Waktu check-out biasanya sekitar pukul 11 sampai 12 siang karena pihak hotel juga peduli dengan kesehatanmu. Selain bisa sarapan, kamu juga punya cukup waktu untuk siap-siap sebelum meninggalkan hotel.
Banyak hotel nggak punya colokan di dekat tempat tidur. Aduh, ini sih nyebelin banget. Tapi bisa dipahami kok. Banyak hotel di seluruh dunia didirikan sebelum ponsel dan perangkat portabel lain sepopuler sekarang. Di zaman dulu, mereka nggak perlu colokan kayak gitu. Banyak hotel juga masih belum up to date. Nah, untuk menghindari masalah ini saat nginep, sebaiknya pilih hotel yang baru dibangun aja. Saat kamu check-in, kemungkinan besar pegawai hotel udah mengenalimu. Apalagi kalau di hotel mewah, mereka bakal ngepoin akun medsos tamu mereka. Meski agak nyeremin, hal ini bertujuan agar mereka bisa lebih mengenalmu dan kamu lebih kerasan. Di meja resepsionis, kamu juga akan diberi kunci awal yang ngeriset kunci pintu untuk ngehapus kunci yang ada. Tapi, selalu hormati resepsionismu ya. Mereka bisa aja ngeprank tamu yang gak sopan dengan bom kunci. Misalnya dengan ngasihin 2 kunci awal yang bisa ngeriset pintu, jadi saat kamu memakai kunci kedua, kunci pertama nggak bisa digunakan. Kamu mungkin nggak akan ngelihat pasta gigi di kamar mandi hotel. Di hotel-hotel murah, biaya pemesanan pasta gigi tergolong mahal karena produk ini termasuk perlengkapan kesehatan. Tapi kalau di hotel mewah justru sebaliknya, mereka sering kebingungan milih pasta gigi yang cukup mewah untuk ditaruh di kamar hotel. Para petugas hotel memang rutin ngebersihin kamar, tapi prioritas mereka bukan ngebersihin barang-barang kecil dengan disinfektan. Remote dan telepon termasuk barang terkotor di kamar hotel loh. Jangan lupa bersihin pakai tisu sebelum kamu memakainya ya. Kalau kamu mau nyimpen barang berharga di brankas hotel, sebaiknya pikir-pikir dulu deh. Kunci hotel menggunakan kode pas tanpa gembok, jadi kemungkinan besar petugas hotel akan tahu kode masternya. Dan informasi ini bisa aja diketahui orang lain kan? Pihak hotel biasanya ngebiarin kamar hotel mereka overbooking karena tingkat ketidakhadiran harian rata-ratanya mencapai 10%. Jadi meskipun udah booking, kamu belum tentu mendapatkan kamar. Kalau kamu datang pas kamarnya penuh, kemungkinan kamu akan mendapat kamar pengganti di hotel serupa di area terdekat dan biayanya ditanggung oleh mereka. Di antara sekian banyak barang aneh yang tertinggal di hotel, sebagiannya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Pegawai di salah satu hotel di Portugal bahkan pernah nemu hiu. Meski nggak diketahui asal-muasalnya, hiu itu akhirnya berhasil dikembalikan ke habitat aslinya. Kebanyakan lantai hotel dipasangi karpet karena beberapa alasan. Yang pertama demi keselamatan, karena lantai berkarpet nggak terlalu licin dan kita nggak akan gampang kepleset seperti di lantai kayu atau keramik. Lantai berkarpet juga lebih menghemat biaya karena karpet yang rusak lebih gampang diganti dengan biaya murah daripada pengganti seluruh lantainya. Karpet juga bisa bikin kamar lebih kedap suara dan ini akan sangat berguna kalau tamu di sebelah kamarmu suka berisik. Kamu pernah dengar istilah sarapan kontinental nggak? Kira-kira maksudnya apa ya? Dan kenapa namanya kayak gitu? Nama ini sebetulnya berasal dari Inggris Raya yang berupa negara kepulauan. Dan sarapan ini disajikan di benua Eropa. Menunya berupa pastry, roti dengan berbagai topping, daging, keju, jus buah, dan minuman panas.